Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, ada seorang pria di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah berdiri hendak menyolatinya. Tiba-tiba bergeraklah kain kafan si mayat itu, dan terlihat oleh beliau seekor ular lagi menghisap darahnya dan memakan dagingnya. Maka bangkitlah Abu Bakar hendak memukul ular itu. Tiba-tiba berkata ular itu dengan lidah yang fasih seraya bersyahadat, "Kenapa engkau pukul aku, wahai Abu Bakar? Aku telah diperintahkan oleh Allah menyiksanya sampai pada hari kiamat." Lalu Abu Bakar berkata, "Apa salah dan dosanya?" Ular menjawab, 3 dosa yang ia lakukan si pria ini. Yang pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, tidak mengeluarkan zakat. Dan yang ketiga, tidak mendengarkan kata-kata para ulama. Kaum muslimin yang berbahagia, ketiga hal inilah pria ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab sampai pada hari kiamat. Yang pertama tadi, meninggalkan sholat. Sholat merupakan ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah yang diagungkan Allah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah dalam sholat merupakan keutamaan ibadah yang paling utama. Sholat ini merupakan perintah yang sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW diperjalankan yang biasa kita kenal Isra Miraj dari Mekah ke Palestina dan sampai dinaikkan ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, dan di sana beliau diamanatkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian pula yang kedua, zakat. Zakat merupakan perintah ibadah wajib. Jikalau tidak melaksanakan, maka akan mendapatkan dosa. Ketika nanti di yaumul qiyamah akan ditanya sebagai persaksian hartanya akan datang untuk menyiksanya. Dia akan menjadi logam yang akan menyetrika tubuhnya. Oleh sebab itu, zakat ini merupakan ibadah wajib karena saling tolong menolong di antara sesama yang lemah, yang duafa, fakir miskin. Tentunya mereka sangat membutuhkan pertolongan yang berkelebihan. Mereka yang mampu, mereka yang berkelebihan. Karena sesama orang beriman diibaratkan seperti satu tubuh. Jikalau tubuh yang satu merasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan juga merasakan sakit. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak mendengarkan kata-kata para ulama. Ulama adalah pewaris Nabi yang mewariskan ilmu secara terus-menerus. Maka oleh sebab itu, orang yang berilmu tentunya orang yang akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara berzakat yang baik,
dan amalan ibadah-ibadah yang lain. Dan tentunya semua ini harus disertai ilmu, dan tentunya ilmu yang harus dipelajari itu bersumber dari para ulama. Oleh sebab itu, ilmu ini dalam Islam sangat dituntut sekali agar mereka sebagai umat, sebagai orang berislam harus mempunyai ilmu agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ilmu yang harus dimiliki, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dalam hadis disebutkan, man aroda dunia fa'alaih bil ilmi, man aroda akhirata fa'alaih bil ilmi, man aroda humam fa'alaih bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan juga maka tentunya harus di akhirat, maka tentunya juga dia harus berilmu. Maka dia menginginkan kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat, tentunya dia harus berilmu. Oleh sebab itu, ilmu ini sangat penting. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Oleh sebab itu, dalam menuntut ilmu tentunya ada niatan karena atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepentingan dunia. Karena jikalau kita menuntut ilmu karena kepentingan dunia, kepentingan kelompok, dan kepentingan pribadi sendiri, maka akan menyebabkan bukannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilma wa lam yazdadi huda, lam yazdadi huda minallahi ila bu'dah. Barang siapa bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, sebagai kesimpulan daripada tausiah ini, maka dengan adanya ilmu ini, maka akan memberikan pencerahan tentang begitu pentingnya ibadah sholat, dan begitu pentingnya untuk mengeluarkan zakat, dan juga amalan-amalan yang lain. Demikianlah tausiah singkat kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.